Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 26 Kelompok 2 Kelompok Kecil 3 yang beranggotakan saya sendiri, Irzawarda Fitria SPD, serta rekan saya Bapak Dr. Muhammad Agung Suasono dan Ibu Juliana Dian Komalasari SPD. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis isu global proxy war. Berikut penjelasannya. Apa itu proxy war? Perang proxy adalah di mana perang ketika lawan menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti berkelahi antara satu sama lain secara langsung. Perang ini tidaklah tampak, ia menggunakan metode-metode halus untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai isu-isu proxy war. Isu-isu proxy war terdiri dari 3, diantaranya pertama hoax, yang kedua black campaign, yang ketiga investor asing. Uraian yang pertama yaitu mengenai hoax. Melalui hoax ini, media digunakan untuk menyebarkan berita hoax tersebut. Yang kedua, black campaign. Black campaign kita kenal sebagai kampanye hitam, di mana ia menyebarluaskan berita untuk menjatuhkan nama-nama besar produk yang ada di Indonesia. Yang ketiga, investor asing. Melalui investor asing ini, mereka akan mudah menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kami melakukan analisis isu dengan menggunakan metode pentahelix. Jadi di sini ada peran serta dari pemerintah, dari akademis, bisnis, masyarakat, dan media. Yang pertama adalah isunya penggunaan media massa untuk menyebarluaskan berita hoax. Jadi ada dari analisis dari pemerintah, terdapat masih lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah terhadap media yang terang-terangan menyebarluaskan berita hoax. Kalau dari sisi akademik, kurangnya edukasi bagaimana memilih dan membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang hoax. Dari segi bisnis, jadi berita-berita hoax ini menguntungkan pihak-pihak yang terlibat untuk meraup keuntungan dan dapat sekaligus menjatuhkan saingan dalam bisnis. Ada persaingan usaha di situ ya. Lalu dari masyarakat, di sini ada budaya membaca masyarakat yang lemah, menjadikan terlalu cepat percaya pada berita-berita bohong. Seharusnya masyarakat diharapkan mampu untuk aktif melaporkan jika terdapat berita hoax. Ini pada sering sekali ya pada grup-grup WA keluarga ya. Lalu dari media, jadi ada peran media sangat penting dalam proses penyebaran berita. Seringkali media menggunakan judul yang kontroversial dan hoax demi menarik masyarakat. Wah, jadi kita lihat berita-berita di online terutama ya, itu sangat-sangat beritanya itu seperti tidak bisa dipercaya lagi gitu ya. Yang kedua, menyebarkan black campaign untuk menjatuhkan nama besar produk-produk Indonesia. Dari pemerintah kurang memberikan sarana promosi terhadap produk lokal dan bahkan memunculkan beberapa kebijakan untuk mengimpor produk sehingga produk lokal kurang dapat dikenal seperti itu ya. Kemudian dari sisi akademis, masih kurangnya wawasan mengenai keberadaan produk-produk lokal Indonesia. Kemudian dari segi bisnis, pemilik modal lebih sering menginvestasikan produk asing yang dianggap lebih menguntungkan. Ya, terutama dari segi harga juga ya. Produk-produk luar negeri kadang-kadang ada yang lebih murah ya. Dari sisi masyarakat, rendahnya minat masyarakat terhadap produk komoditi Indonesia sehingga black campaign sulit dihindari. Kemudian dari sisi media, beredarnya informasi palsu mengenai produk lokal Indonesia. Nah, yang kayak gini-gini nih, nanti pakai ini bisa meledak lah atau gimana gitu ya. Itu kan termasuk hoax juga ya, atau black campaign ya. Yang ketiga adalah mudahnya investor asing menguasai SDA Indonesia sehingga dapat mengeksploitasi dan menguasai sumber daya alam Indonesia. Dari sisi pemerintah, seharusnya pemerintah lebih selektif terhadap investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Selain harus sesuai dengan undang-undang berlaku, juga harus sesuai dengan hasil investasi itu sendiri. Tapi sekarang udah mulai dialihin sama pemerintah untuk dinasionalisasikan sepertinya. Dari sisi akademis, masih kurangnya peran akademisi dalam memberikan edukasi mengenai investor dan isu lingkungan.
Yang ketiga dari bisnis, investasi di Indonesia seakan menjadi angin segar bagi investor asing. Sedikitnya akses modal dalam negeri sehingga menjadi ketergantungan ekonomi terhadap modal asing. Lalu dari komunitas dan masyarakat, kesadaran akan pengetahuan masyarakat masih sangat rendah mengenai isu-isu yang merusak lingkungan. Lalu ada dari media, mudahnya menyebarkan berita hoax oleh pihak berkepentingan yang dapat mempengaruhi opini masyarakat bahwa investasi bukan penguasaan sumber daya alam melainkan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat ya. Seperti isu-isu yang kemarin itu ya. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis pemecahan isu dan beberapa masalah dengan menggunakan tabel metode USG. USG merupakan urgensi, serius, dan growth. Nah, pada tabel pertama itu ada 3 isu kontemporer yang sudah dijelaskan di atas, yaitu penggunaan media massa untuk menyebarluaskan berita hoax, menyebarkan black campaign untuk menjatuhkan nama besar produk-produk Indonesia, dan yang ketiga mudahnya investor asing menguasai sumber daya alam Indonesia. Nah, dari ketiga isu kontemporer ini yang memiliki prioritas paling besar yaitu penggunaan media massa untuk menyebarluaskan berita hoax. Dari beberapa isu proxy war yang diangkat setelah melalui analisis USG, ditemukan bahwa isu utama yang harus mendapatkan prioritas pemecahan masalah adalah penggunaan media massa untuk menyebarkan berita hoax. Selanjutnya, saya akan menganalisis isu tersebut dengan menggunakan analisis fishbone atau diagram tulang ikan untuk melihat hubungan sebab akibat dari permasalahan tersebut. Masalah akan dipecahkan menjadi sejumlah kategori yang terdiri dari sistem, surrounding, suppliers, dan skill. Pada sistem, terdapat masih lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah terhadap media yang terang-terangan menyebarluaskan berita hoax. Pada surrounding, terdapat budaya membaca masyarakat yang lemah, terlalu cepat percaya pada berita-berita bohong, dan selanjutnya suppliers atau pemasok. Di sana terdapat banyak media menggunakan judul yang kontroversial atau hoax demi menarik masyarakat. Selanjutnya, pada skill, kurangnya edukasi bagaimana memilih berita, tidak mampu membedakan mana berita yang benar dan mana yang hoax. Untuk menemukan alternatif pemecahan masalah, saya menggunakan analisis SWOT dengan strength, kemudian weakness, selanjutnya opportunity, dan yang terakhir threat. Pada strength, adanya gerakan nasional anti-hoax. Di weakness, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membaca berita secara utuh dan kebenaran berita tersebut, serta keterbatasan layanan jaringan telekomunikasi untuk menjangkau masyarakat di wilayah blind spot. Opportunity, peningkatan budaya membaca masyarakat secara utuh dan peningkatan jaringan telekomunikasi seluas-luasnya. Selanjutnya di threat, maraknya berita kontroversial yang membuat gaduh dan perpecahan. Adapun strategi yang digunakan yaitu strategi untuk memaksimalkan kekuatan dan kesempatan, strategi untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi kelemahan, strategi untuk melemahkan ancaman dan meningkatkan kekuatan, dan terakhir strategi untuk melemahkan, meminimalisir ancaman dan kelemahan. Strategi yang pertama yaitu terus meningkatkan kesadaran membaca masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi seluas-luasnya agar masyarakat dapat mengakses informasi. Lalu, meningkatkan sosialisasi akan bahaya hoaks dan adanya hukum bagi penyebar hoaks. Strategi terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membaca berita secara utuh dan mencari sumber berita yang valid agar tidak mudah terhasut hoaks. Demikian presentasi analisis isu proxy war dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.